dari kita awalnya ngekos ya, gak punya rumah, sekarang alhamdulillah bisa nyicil rumah. Alhamdulillah Sudah dong alhamdulillah. ya. Kalau berkali lipat sih kayaknya berkali-kali lipat ya kalau dari setiap bulannya ya. Karena di awal-awal pertama itu, di bulan pertama penghasilan saya dari jasku itu cuma 255.000 awalnya. Ya, maklum Tapi nggak apa, manusiawi lah. hebat sih ya menurutku kurir-kurir jas itu. Kenapa kompak-kompak? Kompak-kompak. Soalnya anak itu kompak, terus emang kebanyakan gigi-gigi. Gigi-gigi. Emang mau kerja dia. Halo, assalamualaikum sobat RTV. Kali ini kita berada di segmen podcaster dan tentunya kita sudah membawa owner dari Jasku, jasa kurir ya. Iya benar. Wah, senang banget nih kita sudah kedatangan Mas dan Mbaknya nih, owner dari Jasku. Gimana? Assalamualaikum kabarnya? Baik. Baik, alhamdulillah. Ya. Wah, terima kasih. Ini ya, orang di balik ekspedisi atau apa ya, bagian pengiriman yang lagi viral nih. Belakang layar. Iya, di belakang layar. Oke, terima kasih udah hadir ya di kita Siap. untuk meluangkan waktunya di tengah kesibukannya nih ya. Iya benar. Nah, tentunya buat sobat RTV mungkin ada yang masih belum tahu jasa kurir itu sebenarnya gimana. Spesifiknya kemana sih? Iya, kayak gitu. Jadi jasku ini sebenarnya jasa kurir yang dimana bergerak di bidang jasa, transportasi sama pelayanan seperti itu. Ya, jasku sendiri hampir sama kayak Gojek sama Grab sih sebenarnya, kayak gitu. Jadi pelayanannya sama di transportasi sama pelayanan antar orang, terus jemput antar barang, terus makanan, pesan antar makanan sama belanja kebutuhan sehari-hari itu bisa. Ya. Ini kalian kan sekarang pasangan ya kan ya. Dulu buatnya rencana ingin buat Jasku itu sebelum atau setelah nikah? Menikah atau sebelum? Sesudah sih. Sudah nikah. Punya baby bahkan. Oh gitu. Oh, ada pemikiran buatlah jasku gitu ya. Ya awalnya nggak kepikiran sebenarnya awalnya. Cuma waktu itu kan saya kerja di salah satu perusahaan swasta ya. Nah, waktu itu awal-awal COVID kalau tidak salah itu awal-awal COVID, teman-teman sekitar 6 orang itu ada tiba-tiba WA nanya lowongan pekerjaan waktu itu. Teman-teman kok nanya lowongan pekerjaan ke saya seperti itu. Saya tanda tanya waktu itu ada apa, padahal saya juga kerja ke orang juga, mungkin korban COVID PHK itu waktu itu. Gitu. Terus nggak tahu kenapa saya dapat ilham lah istilahnya ya, ilham kok Kalau inspirasi kok arahnya ke ojek online seperti itu. Terus ya kebetulan kan istri juga orang Sampang, jadi di Sampang ini kan kayaknya kemarin sempat order pakai ojek online, terus kenapa gak saya terapkan di Pamekasan, kan di Pamekasan belum ada nih, kayaknya seru. Jadi waktu itu sebelum itu tak pelajari dulu sistem-sistemnya di ojek online itu seperti gimana, Gojek seperti gimana, Grab. Terus saya nyoba sistemnya yang di Sampang itu seperti gimana, ya dimodifikasi lah sebenarnya. Terus kita terapkan di Jasku. Seperti itu. Gak ada rencana sih sebenarnya, memang pas Kalau itu ya bentrok ya. Bentrok Pas pada saya saat itu. sama dia bentrok. Oh, gitu. Pas awal-awal. Awal-awal karena Saya nggak setuju. nggak setuju karena memang ada pas selisih paham gitu ya. waktu itu kan Nggak setuju. saya kerja di perusahaan swasta ya, otomatis Gajinya ada gaji pasti. pokok pasti. Iya, benar. Nah, saya memutuskan untuk fokus di Jasku, dia marah sampai beberapa hari gak nyapa. Karena kan nggak pasti kan. Benar. Perempuan kan butuh kepastian ya kan. Dan sebagai cowok pasti ingin memberikan Ya, kepastian. saya buktikan gitu. Tapi tetap aja gak. Oke. Jadi dicuekin beberapa hari itu setelah memutuskan untuk fokus ke Jasku ini dan berhenti di perusahaan swasta itu. Saya berhenti. Ya wis dapat cuekan beberapa hari.
Iya kan logikanya ya Pak, benar-benar logikanya meninggalin gaji yang bulanan Yang udah pasti udah gitu ya. pasti, malah ngejar yang sesuatu yang nggak Nggak pasti, ya. Dan nggak tahu itu bakal rame apa enggak gitu ya. Bakal bisa ke depan nih beli popok susu nih aman ya Benar, gitu kan. benar. Ibu-ibu gitu. Iya. Dan akhirnya Pak Iza itu memutuskan untuk mendukung suami ketika Apa sih setelah melihat perkembangan yang kayak gimana? Masih sepi awalnya. 3 bulan Tapi- pertama sepi. Iya, tapi kayak orderan ya, beberapa orderan, ada beberapa orderan yang harus saya juga ikut terjun dalam arti kayak misalnya bawa kue cake gitu. Siapa yang mau nganter? Kalau di belakang nggak sambil bonceng, Oh, iya, benar. bawa takut rusak kan. Nah, itu. Terus pertama kali order mungkin karena saya bawa bayi ya, gendong loh saya waktu itu. Iya, Masih gendong kecil depan. memang waktu itu. Anak masih kecil. Apa umur 6 bulan apa 7 bulan lah. Gendong depan saya bawa cake-nya Aneta itu. Orderan cuma anggaplah 8.000 gitu. Dikasihnya 30. Wah, Oh. Jadi loh kok enak gitu saya. Kok ketagihan saya gitu loh. Jadi ya itu awal mula kayaknya seru kayak gitu. seru gitu ya. Oh, berarti pas awal mau merintis Jasku itu Mas sama Mbaknya terjun langsung sendiri. Iya. Ya, 3 Kurir bulan kan pertama dikit itu ya. kita masih sambil nguririn juga, sambil ngadminin sambil nguririn juga. Oh, semuanya digarap Semuanya gitu ya. digarap. Gitu. Heeh. Kurirnya masih 2 atau 3 Tiga orang. orang waktu itu. Tiga orang termasuk saya itu sudah. Oh, 3 Tiga orang termasuk saya itu. Tapi dari situ sudah tahu ya baca lapangan tuh kayak gimana gitu ya, kendala-kendalanya apa gitu ya kalau pas di Belum lapangan. ada sih sebenarnya. Oh, belum? Belum. Oh, Waktu bulan pertama itu waktu plus buka open order itu 3 hari nggak ada orderan sama sekali bahkan. Gimana pikirannya waktu itu? Makin mana Makin- saya? Makin nggak disapa ini sama Tuh kan gitu ya nggak sih? Udah aduh terus gimana nih bulan depan gitu ya. Cuma ya itu baca-baca referensi di IG seperti gimana, akhirnya ditingkatin lagi nih apanya tentang pengiklanannya seperti gimana, seperti itu. Ya pas kepikiran itu Tiba si Putri Mamas itu selebgram itu kan Oh, waktu iya, itu bener-bener. waktu itu kayaknya gencar-gencarnya selebgram ini, tapi siapa saya nggak punya channel ke situ gitu. Iya, bener-bener. Pas Putri Mamas itu kan kebetulan seangkatan sama sepupu saya di sebelahnya rumah itu, di selatannya rumah. Sepupu saya angkatan lah. Terus saya nanya, Putri Mamas itu selebgram? Iya katanya. Minta tolong buat promoin apa gitu. Ya, iya, bener. Kayak gitu. Pas dipromoin, pas besoknya itu ya alhamdulillah pas Nyantol. Aisyah Ica malah yang nyantol, selebgram juga. Malah pas berangkat sendiri saya waktu itu mau makan. Makan Nah, ini nggak jadi pas habis maghrib ya. sih saya gitu masih Saya senang udah tak lagi aja kata saya. kan aku masih intinya gak setuju Masih masih, nggak belum nggak sabar masih. iya terus Udah biar nanti aja dikasih makannya. lebih katanya. juga Iya, sama dikasih Aisyah lebih. Ica waktu itu. Minta foto pas waktu itu, pas langsung dipromosiin sama Mbak Aisyah Ica itu. Jadi ya dapat 2 kali lah, dapat selebgram 2 kali itu endorsean. Rezeki nggak akan kemana. Rezeki gak akan kemana. Pas terus dari situ itu nyantol orderan gitu, ada 1 hari 3 orderan. Iya lumayan. Lumayan pas waktu itu. Pas terus open rekrutmen kurir waktu itu saya dapat jawaban dari kurir 1 minggu. 1 minggu. Saking gak itunya. Saking orang itu Iya. nggak percayanya, apa sih ini kan? Karena kan kita nggak ada gaji. Gak ada gaji. Awalnya minta biar Mas tak pikir-pikir 3 hari. Oke Mas, 3 hari tak chat lagi. Mas minta waktu lagi Mas. Oke, Ini Mas. ownernya loh digini kan dia. Oke Mas. Di BHP iya. Di BHP ini pas mungkin apa dia pengen nyoba-nyoba juga seperti itu, akhirnya pas 1 minggu itu akhirnya ya Mas enggak apa-apa tak coba kayak gitu. Ya coba kok enak juga Mas katanya. Setelah mungkin dapat cuma pas waktu itu teman-teman ada ketakutan sih sebenarnya, soalnya kan kita kan baru di dunia seperti ini, baru takut ada gimana lah gesekan dari yang senior seperti itu. Jadi takut karena promosi awal saya itu menyuruhkan teman-teman ya itu selfie foto sama pelanggan, untuk narik di Instagram itu. Kalau kita orderan juga sudah banyak seperti itu. Cuma teman-teman takut kayak gitu, takut can orang Madura takut etorain. Oh iya benar-benar. Jadi ya udah saya sendiri yang selfie di scroll paling bawah itu banyak foto saya awal-awal itu Iya, iya. sama pelanggan itu. pelanggan, iya, betul. Karena memang ya udah
kalau saya pikirnya ngapain takut, sama-sama nyari rezeki gitu. Cuma memang kalau legalitas hukum mungkin kita kalah cuma waktu itu. Cuma ya udahlah, rezeki-rezekian seperti itu. Apa sih yang akhirnya membuat keputusan gitu Mbak sama Mas ini untuk membuat aplikasinya kayak gitu? Itu berantem lagi. Berantem yang kedua berarti. Iya. Soalnya kan orderan juga agak gitu rame masih. Itu jalan berapa lama tuh? 3 bulan. Oh, 3 bulan. Awalnya fokus di ya masih di WA. goyang, agak WA, goyang iya. ya. WA sama Instagram dulu. Iya, awalnya sama sama Instagram. IG dulu. Pas Orderan nggak gitu Ya. rame, dia minta izin mau membuat aplikasi. Uangnya kan nggak sedikit, Ya, modalnya, nggak sedikit. Nih hilang nih gitu, udah pasti hilang cuma dibuat kayak gitu menurut saya. Aduh, udah berantem agak lama ya Agak kayaknya. lama, Tapi dia berantemnya. kerjain di belakang saya gitu. Oh, sambil digarapin gitu, sambil nunggu jawaban gitu ya. ya bisa dibilang jotnya liot tanpa izin. Cuma kan pemikiran saya kan untuk aplikasi itu untuk jangka panjangnya kayak gitu. Jadi kalau misal kita mau buka cabang di mana, kita kan enak kayak gitu. Oh iya benar-benar. Karena kan untuk aplikasi itu sesuai dengan apa ya, jarak gitu loh. Jadi kalau kita sudah mau ngelebarin, soalnya kan jangkauannya itu kita se-Jawa Timur waktu itu. Karena memang sebelum dibuat aplikasi itu kan sama yang buat aplikasi itu yang garap tim kita itu ditanyakan ini untuk server mencakup cuma apa Pamekasan, apa Semadura, apa se-Jawa Timur, apa nasional, beda, ya. bisa. Ya, Beda maksudnya yang harga. untuk usernya itu yang mendownload kapasitasnya. Jadi saya milih yang Jawa Timur, istilahnya yang di tengah-tengah lah, yang terjangkau, tapi cangkupannya kalau misal kita nanti mau buka cabang di ya syukur-syukur di Jawa Timur kan ya, itu gampang kayak gitu. Kalau sudah ada aplikasinya. Kan, itu sih. Jadi biar nggak ribet gitu ya ke Ya. depannya gitu. Karena kan untuk aplikasi sih sebenarnya manfaatnya karena kan sudah otomatis sistem. Iya. Kalau di via WA kan kita masih memang pemikirannya waktu itu masih sedikit ya, pengguna masih sedikit. Cuma kalau sudah banyak seperti saat ini, keteteran juga admin kadang itu. Entah jaringannya yang lemot, entah handphonenya yang ngeheng kayak gitu. Pasti ada aja. Kalau sudah di aplikasi itu kan sudah ke sistem semua gitu. Iya. Kayak gitu. Jadi kayak apa ongkos-ongkos apa itu kan sudah tertera semua seperti itu kalau di aplikasi. Tapi we know lah harga dari aplikasi itu kan sebenarnya memang nggak murah ya. Nah itu dulu pakai pribadi atau hasil dari Model setelah awalnya. Dari tabungan juga sambil minjem ke keluarga. penuh perjuangan. Penuh perjuangan. Wah. Perjuangannya juga karena ya sempat gak didukung juga, crash juga sama apa keluarga juga gitu. Keluarga juga sempat nggak Iya, buat apa seperti itu kan keuangan besar juga kan seperti itu. Cuma ya tak yakinin, tak jalanin juga, diopenin ya alhamdulillah gitu. Ini hasilnya Iya, sekarang udah punya nama gitu ya. Dan Alhamdulillah. terbukti nih Mas Jaka sama Mbak Iza sudah sekarang ada berapa cabang? Untuk saat ini Di ada mana tiga aja? di Ada tiga? Pamekasan, Pamekasan sama Sampang. Dan total karyawan di Karyawannya Pamekasan? udah berapa? Kalau di Pamekasan itu total ada 120. Wah. Kalau di Sudah menuai hasil sekarang ya. kalau di Alhamdulillah. Sampang sama tersenyum Sumeneb Iya. Jadi makin akur ya. Giniin Mas Jaka, ingat nggak dulu deh. ya dijadiin bahan bercandaan kalau lagi akur-akurnya itu. Oh, kalau dulu dimusuhin gitu. Nah, untuk sampai mencapai 120 karyawan itu akhirnya sekarang itu lebih menseleksi karyawan nggak sih gitu, atau memang sistemnya siapa yang mau gabung boleh kayak gitu? Ya, kalau dulu sih pas waktu kita orderan membeludak ya. Pas kurir itu masih sedikit. Itu untuk perekrutan kita sistem patas waktu itu. Siapa yang mau kerja, ya siapa yang mau kerja, kita buka lowongan. Oke Mas, Oke. siap sistemnya seperti ini. Oh ya Mas, oke besok siap kerja. Tapi sekali doang yang kayak Iya, gitu. terus setelah itu kok kayaknya di lapangan kurang apa ya, kurang Cekatan lah. cekatan lah istilahnya. Jadi untuk training apa itu
kurang pemahaman apa yang diinginkan SOP dengan kita itu kayaknya teman-teman kurang memahami. Jadi untuk perekrutan itu next setelah jalur patas itu kita lebih selektif lagi. Jadi ada tes interview 1, interview 2, bahkan banyak. Ada tes tes psikolog tulis. waktu itu. Ya, digawatin sekalian. Sekalian. Iya ya, karena itu juga menyangkut kepercayaan customer benar, juga ya kan. benar. Karena seandainya ada komplain dari customer pasti yang kena bukan Yang kurirnya. benar. Yang punya iya. dan juga namanya. Namanya. Yang mau bangun nama besar itu Iya. butuh perjuangan ya, harus tengkar-tengkarin. Saya juga bilang ke teman-teman kurir itu kalau bisa saya ngejaga nama baik teman-teman, teman-teman juga jaga nama baik Jasku seperti itu. Jadi kita di lapangan itu saling ngejaga. Jadi kalau misal ada komplainan, ada apa itu, jadi kita bisa backup juga seperti itu. Bisa mengcover. Iya benar. Oh ya, kira-kira boleh nggak sih dapat bocoran dari modal awal udah balik nggak sih sekarang? Iya. Kalau baliknya sih alhamdulillah sudah balik. Alhamdulillah. Hanya dalam kurun waktu berapa nih sekarang? Dari Kurang tahun lebih dari 2020. 2020 ya, baru 2 tahun. Ya. 2 tahun ya. Dari kita awalnya ngekos ya, gak punya rumah, sekarang alhamdulillah bisa nyicil rumah. Alhamdulillah Nah, itu sudah dong ya. alhamdulillah. Itu dapat dari Jasku, alhamdulillah. Omset naik berapa kali lipat nih sudah? Iya. Kalau berkali lipat sih kayaknya berkali-kali lipat ya kalau dari setiap bulannya ya. Karena di awal pertama itu, di bulan pertama penghasilan saya dari Jasku itu cuma 255.000 awalnya. Ya, awalnya. Luar biasa. Dari sekian banyak pengalamannya nih, ada nggak suka dukanya selama di Jasku? Pasti banyak lah suka. Ya sukanya sih karena berawal dari hobi ya, karena kita kan juga, saya sendiri sama istri suka di dunia seperti inilah, di dunia jalanan, di dunia marketing kayak gitu. Kita suka kayak gitu karena memang dari dulu kita ketemu juga kan waktu jadi SPG dulu, lama di smartphone HP kayak gitu. Ini Saya pendidikan tapi nggak itu, otak nggak ngelek pendidikan, nggak nyantol. jadi suka bagian marketing memang dia. Suka ngoceh, suka menawarin, suka ngapain. Ya sukanya karena pekerjaan ini ya kita jadikan hobi lah istilahnya. Sukanya juga bisa sambil belajar membangun suatu istilahnya suatu komunitas. Itu kita bisa belajar bagaimana cara menjalaninya seperti gimana kayak gitu. Kalau dukanya ya seperti yang tadi dijelaskan, sempat nggak disapa istri dukanya. Juga kalau di Jaskunya sendiri dukanya itu ya pasti ada komplainan, ada entah dari pelayanannya yang kurang, padahal kita juga sudah maksimal semaksimal mungkin. Cuma kadang ada aja yang orang agak bilit seperti itu. Itu pasti di kesalahan sedikit aja itu wis jadi besar seperti itu pastilah. Kurir-kurir yang nakal ada juga ya? Pasti ada. Buat teman-teman kurir, halo. Ini langsung dari bosnya nih ya. Yang tersentil. Tapi selama itu masih sebatas wajar, Ya, masih bisa dimaklumi lah. dimaklumi. Tapi nggak apa, Manusiawi lah. hebat sih ya menurutku kurir-kurir Jas itu. Kompak. Soalnya anak-anak itu kompak, terus emang kebanyakan gigi-gigi. Emang mau kerja dia. Mereka tuh emang mau kerja gitu. Berarti ada hasilnya ya, seleksinya ketat ya. gitu ya. Akhirnya orang-orangnya yang benar gitu ya. Dan untuk dari Mas sama Mbaknya selaku owner ini untuk memperkuat antara karyawan lah semuanya, apa sih yang dilakukan sama Mbak sama Mas gitu? Biasanya ada briefing bulanan untuk evaluasi. Jadi kita pasti adakan lah tuh, setiap bulannya kita pasti adakan briefing bulanan. Jadi kan kita tahu permasalahan di lapangan itu seperti gimana, terus cara menyelesaikannya juga seperti gimana. Kadang kan keluhan-keluhan dari kurir juga dari pelanggan itu kan kita tampung juga. Nah, terus
Kita tulis selama satu bulan itu kita tulis, terus kita evaluasikan ke teman-teman juga. Meskipun teman-teman mungkin ada yang bermain nakal lah istilahnya, kita kan juga bisa kebaca sebenarnya. Bisa kebaca sebenarnya. Bisa dipantau. Orang-orangnya kebaca sebenarnya. Ketahuan kayak gitu. Cuma kan kalau prinsip saya sendiri, ketika teman-teman sudah masuk di kita itu, kita nggak asal buang mereka gitu. Kalau meskipun mereka melakukan kesalahan seperti gimana pun tetap kita rangkul kayak gitu. Selagi masih bisa diperbaiki kayak gitu. Rencana untuk dari Jasku sendiri, harapannya ke depan ingin seperti gimana nih? Target ya, jadi target. Jadi target Jasku Express ya itu. Jasku Express. Jadi harapannya target kita memang ada next di proyek Jasku Express-nya. Jadi Jasku Express itu kita prioritaskan kalau orang-orang mau mengirim barang itu ke luar ke pulau area Madura. Area Madura kayak gitu. Jadi orang itu sudah gak berat di ongkir kayak gitu. Karena selama ini kan kita ongkir kalau orang mau ngirim ke Sumeneb atau ke Sampang, bahkan ke Bangkalan. Kemarin juga ada yang ke Surabaya, itu kan di penghitungannya itu per kilometer kayak gitu. Jadi kadang ada orang yang merasa kemahalan Mas ongkirnya kayak gitu. Jadi next project itu nanti kita arahkan ke Jasku Express-nya. Jadi Jasku Express ini nanti cara penghitungan tarifnya itu berdasarkan berat kilogramnya, bukan dari jarak lagi. Dan yang kita tawarkan itu yaitu pengiriman kirim hari ini nyampe hari ini. Wah, iya benar. Itu yang jadi titik fokus kita. Karena kan untuk adanya ya tapi area Madura dulu. Area Madura dulu, nggak menutup kemungkinan nanti se-Indonesia ya. Amin. Namanya juga impian dan harapan tuh nggak boleh tanggung-tanggung ya. Harus langsung dong gitu. Buat yang nonton, jika mungkin ada yang ingin gabung nih, misalkan bisa nggak tuh jadi kurirnya? Ya kalau yang ingin gabung sebenarnya kita kan juga dilihat dari statistik orderan kita seperti itu. Jadi nggak nentu juga, nggak selalu rekrut. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kayak gitu. Jadi ketika orderan membludak, dikira rasa membutuhkan kurir lagi, kita pasti open recruitment. Banyak sih sebenarnya orang-orang yang langsung, Mas caranya gabung Jasku gimana? Mas gimana caranya? Kadang udah di base camp aja. Iya, kadang bisa langsung ke base camp gitu. Udah ada, saya baru mau datang, mau masuk, udah ada orang mau cari Caranya siapa lamar gitu, gimana? mau ngelamar ke Jasku gitu. Sebenarnya kalau mau pakai jasa Jasku itu lebih enak langsung ke adminnya atau pakai aplikasinya sih sebenarnya? Sebenarnya sih kalau untuk saat ini karena memang aplikasinya masih perbaikan server ya, sebenarnya itu kita arahkan di WA dulu kayak gitu. Cuma kalau tapi emang itu sih peminatnya orang-orang masyarakat Madura itu ya, mayoritas ke memang WA sedih, ya. lebih praktis. Padahal tujuan kita bikin aplikasi itu untuk lebih mempermudah gitu. Di aplikasi aja. Jangan WA aja cepetan kirim WA aja gitu. Ya itu suatu tantangan kita untuk mempromosikan aplikasi nanti. Aplikasinya ya. Menggiring opini Madura yang hanya stuck di WA gitu menjadi lebih update gitu ya kan. Saya pribadi ya emang mending WA sih. Sering pakai WA soalnya. Iya, soalnya kan itu emang komunikasi nomor 1 WA sekarang. Ini kaum ibu-ibu ini yang nggak mau ribet ini. Bisa jadi alternatif ya. Bisa jadi alternatif. Makanya kita kan memang buka maksudnya dua jalur pengorderan itu lewat WA sama di aplikasi seperti itu. Jadi kadang kan ada juga Mas sebenarnya kayak buat aplikasi itu adanya masukan juga dari kenapa gak pakai aplikasi, kenapa Jasku sudah ada aplikasinya ndak kayak gitu. Karena kalau orang yang sudah terbiasa pakai aplikasi itu pasti nanya seperti itu, pasti nanya di kita. Makanya kita lebih permudah lagi dengan kita buatkan aplikasi. Ya tergantung nanti seleranya masyarakat mau pilih yang mana. Pilih yang WA atau yang aplikasi. Yang penting ekspedisinya tetap Jasku. Ya, Kata-kata semangat nih dari pengalamannya Mbak sama Masnya buat yang lagi nonton nih. Kira-kira harus seperti gimana untuk soal bisnis atau dari segi macam anak muda yang pengen merintis bisnis gitu. Kalau buat anak muda ya mending
ya apapun yang kalian mau, yang kalian inginin, mending coba aja deh. Jangan Gitu. pernah takut mencoba. Coba aja, mau gagal atau gimana ya, misalnya gagal ya kamu tahu udah itu gagal gitu. Kalau nggak nyoba kan nggak tahu kalau oh gini nih rasanya gagal gitu kan, kayak gitu. Ya udah coba aja, kalau kamu mau apa, mau nggak direstuin atau nggak diizinin, itu kayak hilangin aja, jangan dengerin kata orang gitu. Yang penting bisa membuktikan. Yakin. nanti. Sekarang kalau nggak berani, nggak nyoba, kalau nggak punya berdiri di kaki sendiri, susah. Udah nggak bisa kayak gitu. Masa depan kita atau apapun yang kita inginkan ya dari kita sendiri gitu. Ini kalau misal teman-teman punya suatu ide atau gagasan, itu cepet-cepet ditulis aja karena ide atau gagasan itu sangat mahal gitu. Kadang udah nanti dipikirkan lagi, nanti itu kadang semakin dipikirkan semakin hilang ide itu kayak gitu. Bahkan ide itu yang aslinya itu bisa merubah hidup kalian. Jadi pesan saya, kalau misal ada ide atau gagasan, dicatat aja, iseng-iseng catat, siapa tahu nanti butuh kayak gitu. Karena memang ide atau gagasan itu sangat mahal sekali. Betul. Dan untuk menumbuhkan ide itu susah ya. Harus bersemedi deh. Idenya dia kan tentang Jasku kan. Dibelinya banyak yang nawar Banyak sudah. yang nawar. Oh ya. Iya. Wow. Kemarin sempat kita fantastis malahan menurut saya. kita kan sempat sih nawarin beberapa orang kerjasama untuk mitra investor lah istilahnya. Kita nawarin, bahkan bukan mau jadi mitra, malah kita mau dibeli kayak gitu. Kamu nih. Sistemnya apa, aplikasinya yang ingin dibeli itu? Semuanya di Semuanya semua. Iya, Mau diambil alih Mau kayak Mau gitu. diambil alih. kayak gitu. Jadi ya Makin tinggi ke belakang nih angka gitu. Udah mulai kipas-kipas ya. Udah mulai gerai. Terima kasih buat Mas Jaka, buat Mbak Iza, udah mau meluangkan waktunya dan bercerita nih ya. Dan kita juga berterima kasih sudah kedatangan owner dari Jasku, Jasa Kurir. Mungkin ada Instagram yang bisa dihubungi atau dari Jasku sendiri? Jadi kalau teman-teman mau order atau mau lihat-lihat testi kita, itu ada di Instagramnya Jasku @jasku_jasa kurir. Oke. Kalau mau ngetek ini istri saya, sekalian promosi apa? Apa sih? Karena kebetulan ada usaha juga, ada usaha. Enak dong. Kerja pentul istilahnya dulu. Sekarang pentul geprek ya, pentul geprek. Wow, gitu. Jadi bisa. Ini sambil menyelam minum air. Di antaranya pakai Jasku juga. Di antaranya pakai Jasku. Iya, pokoknya buat sobat-sobat di sana, budayakan mager ya. Biar Jaskunya yang antar. Sesuai dengan tagline kami ya, budayakan mager biar Jasku yang antar. Wah. Oke, terima kasih buat semuanya sudah meluangkan waktunya, dan juga buat sobat RTV yang nonton, terima kasih sudah bersedia nonton sampai saat ini, dan terima kasih. See you in the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.